Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu dengan saya, Bapak Ibu sekalian, dalam sesi workshop tentang penggunaan teknologi untuk proses riset dan publikasi kita. Terima kasih telah bergabung dalam workshop ini. Ini adalah sesi pertama dari beberapa sesi yang kita rencanakan. Bagaimana telah disampaikan oleh panitia bahwa sesi pertama ini kita akan membahas dua hal, yaitu bagaimana menggunakan databases untuk mencari literatur yang relevan untuk riset atau publikasi kita. Dan yang kedua nanti bagaimana mengelola literatur itu dan referensi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Baik, sebelum kita mulai, sedikit perkenalan, ini profil saya. Silakan Anda baca sendiri. Mungkin sebagian sudah ada yang kenal, bisa jadi di antara partisipan adalah teman-teman saya. Terima kasih telah bergabung. Saya tidak akan memposisikan diri sebagai guru dalam makna mengajari semuanya. Ini lebih sebagai fasilitator sharing ya tentang apa yang saya tahu. Nah, nanti silakan ditonton video ini, kemudian dipraktekkan, kemudian nanti pada sesi hari Sabtu kita tanya jawab kan jika ada hal yang ditanyakan. Saya sengaja membuat presentasi ini dengan cara online seperti ini, direkam. Mudah-mudahan nanti apa yang saya rekam, yang saya peragakan langsung bisa dicontoh, dipraktekkan ya, di laptop masing-masing. Baik, saya akan menggunakan dua platform untuk kelas ini. Untuk interaksi kita secara online, saya akan menggunakan Google Classroom. Jadi silahkan Ibu Bapak join di kelas saya, itu kode kelasnya. Mudah-mudahan peserta sudah tahu ya cara menggunakan Google Classroom. Mudah caranya ya, Ibu Bapak, in case ada yang belum tahu ini ya, saya peragakan sedikit ya. Ibu Bapak pergi ke Gmail masing-masing, ya kan? Email ya. Nah, kemudian klik Google Apps ini, ada titik 9 ini, klik di situ. Nah, nanti scroll ke bawah, nanti ada Classroom seperti ini. Nah, klik Classroom itu, nanti akan dibawa ke ruang kelas Google kita. Nah, bagi yang belum tahu nih, Google Classroom adalah semacam learning management system ya, yang dibikin oleh Google, yang sekarang juga cukup booming ya setelah kasus COVID-19 ini ketika orang belajar online. Dan ini sangat membantu ya, karena ini adalah aplikasi di mana Bapak Ibu bisa interaksi dengan siswa kapan saja gitu. Nah, ini udah masuk ini Google Classroom saya digunakan anak juga sehingga kelihatan kelas 72, IPA 72. Nah, yang harus Ibu Bapak lakukan, Anda lakukan adalah ini. Klik tanda tambah yang ini, tambah, kemudian pilih join class. Ya. Kalau create class itu untuk guru, kalau join class untuk siswa. Nah, ketika diklik join class, nanti dia minta kode di sini. Nah, silakan diketik atau dikopikan kode yang tadi saya lihatkan ya. Nah, kalau nanti udah masukkan kodenya, tinggal join gitu. Nanti Ibu Bapak terdaftar sebagai siswa di kelas saya. Oke, mudah-mudahan ngerti ya, that's very easy ya. Ini saya cancel karena ini hanya peragaan dan saya sudah menjadi guru, jadi tidak bisa masuk sebagai siswa. Baik, saya kembali ke presentasi tadi. Oke, ini kodenya ya, jangan lupa. Baik, sebelum kita mulai teknis, saya ingin bicara hal yang umum dulu ya. Mengapa kita perlu bergabung di workshop ini? Saya yakin semua punya motivasi ya, karena kalau tanpa motivasi tentu tidak akan bergabung di kelas ini ya kan. Poin pentingnya adalah untuk sebagian besar kita yang bergabung, saya yakin aktivitas riset dan publikasi merupakan dua aktivitas yang sangat penting ya di dunia kita yang terkait dengan dunia akademis ya.
mungkin ada yang bergabung sebagai dosen, ya, ada yang bergabung sebagai mahasiswa atau peneliti. Ya, bagi kita riset dan publikasi adalah dua hal yang sangat penting untuk pengembangan karir kita di dunia ini. Gitu. Ya, ada istilah publish or perish, ya kan? Kita publikasi, atau kita mati, gitu. Mati dalam makna secara pengembangan diri, ya kan? Sekarang misalnya untuk naik pangkat, dosen diwajibkan untuk menulis di jurnal tertentu, begitu. Jurnal terakreditasi, ya, SINTA, misalnya kan, atau bahkan jurnal reputasi internasional, gitu. Jadi profesor, syarat-syaratnya makin berat sekarang. So, mahasiswa pun begitu kan. Mahasiswa tidak hanya lagi dituntut untuk menulis skripsi sekarang, tapi di beberapa kampus untuk lulusan S1 malah sudah mulai ada kewajiban untuk publish di jurnal gitu, walaupun belum sampai jurnal harus SINTA sekian ya. Tapi at least sudah ada aturan-aturan di mana kita didorong untuk publikasi. Maka dengan demikian, Ibu Bapak, workshop ini berharap bisa membantu kita dalam beberapa poin ya, tentang riset dan publikasi itu, dan nanti kita bisa melakukan tugas-tugas akademik itu. Kalau kita bicara proses research, ini beberapa langkah-langkahnya ya. Kita tentu awali dengan cari topik ya, atau mendapatkan ide gitu ya. Nah, setelah kita dapat ide, saya cari literatur yang relevan. Di sini kita harus banyak membaca, dalam hal ini membaca jurnal ya, baca jurnal-jurnal terkini ya kan. Nah, disinilah kemudian nanti kita memerlukan satu kemampuan atau satu skill, yaitu skill mencari literatur yang relevan. Nah, setelah itu kita mulai menulis proposal ya bagi yang S1, yang bikin skripsi, bikin tesis, bikin disertasi ya kan. Setelah itu kita seminar proposal biasanya kan. Setelah ini kita datang ke lapangan mengumpulkan data, setelah itu kita menganalisa data, kita melaporkan finding kita, sampai kemudian kita publikasi. Kalau untuk tesis ya, kalau tesisnya mungkin unpublished ya, tapi sekarang itu tesis diharapkan menghasilkan artikel misalnya kan. Nah, workshop kita hari ini berusaha untuk membantu kita dalam beberapa step ini gitu ya, seperti yang saya merahkan itu. Ya, misalnya dalam step mencari literatur yang relevan, kemudian bagaimana menulis proposal dalam konteks manage referensi ya atau citation-nya gitu. Nanti bagaimana menganalisa data, nanti dalam satu sesi nanti saya bantu misalnya mengelola data dengan satu software yaitu NVivo ya, walaupun ini hanya perkenalan ya, karena fokus dari workshop ini untuk awal tidak sampai pada NVivo secara mendalam ya, tapi at least saya akan kasih tahu bahwa ada software yang bisa membantu menganalisa data kualitatif terutama. Kemudian itu publikasi itu sendiri ya, nanti ada sesi bagaimana kita belajar tentang bagaimana bikin abstrak misalnya kan, atau bagaimana memulai menulis sebuah artikel gitu, termasuk juga bagaimana mencari tahu jurnal-jurnal yang reputable ya, yang membedakannya dengan jurnal abal-abal. Baik, jadi itu semacam pengantar ya dari kelas kita ini. Mudah-mudahan workshop ini membantu. Nah, lebih spesifik, ini rancangan kegiatan workshop kita dalam 1 bulan ini, yang saya bilang tadi. Pertama, kita belajar bagaimana mencari literatur melalui databases, menggunakan Mendeley untuk memanage referensi dan citation kita. Kemudian saya memperkenalkan beberapa aplikasi yang saya pikir akan membantu proses penulisan kita nanti. Ya, diantaranya Grammarly, kemudian saya perkenalkan juga Turnitin, kemudian nanti NVivo yang tadi saya sebut ya. Jadi di satu sesi nanti kita juga akan bicara ini terkait dengan penulisan atau publikasi, ya, penulisan abstrak, kemudian juga identifikasi jurnal bereputasi, dan beberapa teknis tentang penulisan. Oke, Ibu Bapak dan saudara sekalian, nah sekarang kita masuk ke sesi pertama. Ya, mencari literatur melalui database gitu ya. Saya yakin kita sudah biasa misalnya menggunakan Google ya, atau mesin pencari lainnya, karena itu yang paling generik ya. Menggunakan Google
atau search engine yang lain tentu boleh-boleh saja gitu ya. Tapi bagi seorang peneliti ya menggunakan search engine seperti Google, Yahoo dan sebagainya itu bukanlah tempat terbaik untuk mencari literatur gitu. Kenapa? Karena ada masalah nanti ketika kita mencari sesuatu di Google, karena Google itu kayak rimba belantara ya, semuanya bisa kita dapatkan di situ tanpa verifikasi yang cukup. Ya. Nah, beda misalnya dengan kalau kita mencari dengan database, melalui database. Ya. Database itu apa? Ya, database itu semacam pangkalan data. Itu data-data yang masuk ke situ. Itu sudah melalui proses verifikasi secara akademik. Jadi tulisan-tulisan yang kita peroleh di database itu adalah tulisan-tulisan yang sudah melewati proses review, misalnya proses double checking gitu ya, sehingga kualitasnya diharapkan lebih baik ya ketimbang kita hanya mencari di Google secara umum. Ya. Dalam konteks resources atau reference, ya, kita bisa mengenal istilah credible dan non-credible sources atau sumber-sumber yang bisa dipercaya dan yang tidak dipercaya. Nah, bagi seorang peneliti, seorang akademisi, tentu kita berharap bisa memperoleh sumber-sumber yang kredibel itu gitu. Nah, kita menghindari memakai sumber-sumber yang tidak kredibel. Nah, databases itu akan mengarahkan kita nanti mendapatkan sumber-sumber yang kredibel. Sementara search engine mungkin aja kita ketemu dengan bahan-bahan yang tidak cukup kredibel untuk diambil. Apa contoh yang tidak kredibel ya, misalnya blog gitu kan. Kenapa blog tidak kredibel? Karena blog ditulis oleh seseorang dan kemudian itu siapa saja bisa menulis, siapa saja bisa publish di blognya kan tanpa ada yang memverifikasi. Sehingga bisa saja yang ditulis di blog itu belum sepenuhnya benar ya atau belum terverifikasi gitu. Maka berisiko kalau kita mengutip dari blog ya kan secara akademik. Apalagi dari postingan sosial media ya kan? Ya, karena di sosial media orang bisa menulis apa saja. Nah, beda sekali lagi dari databases. Misalnya di databases itu kita akan ketemu misalnya jurnal ya oleh penulis-penulis yang sudah dikenal di bidangnya. Nah, yang kalau kita bicara jurnal itu pasti idealnya sebuah jurnal itu ada proses di sana review. Ya, ada peer review di sebuah jurnal kan. Sehingga saat kita bisa mencari referensi di databases dan kemungkinan besar kita akan ketemu dengan tulisan-tulisan di jurnal, kita berasumsi bahwa itu lebih kredibel ya ketimbang kita memperoleh referensi di search engine Google gitu. Ya. Baik, jadi the point of databases ini ya intinya adalah kita berusaha memperoleh sumber yang kredibel itu. Ya. Contoh lain dari yang tidak kredibel misalnya kalau kita pakai search engine di Google misalnya kemungkinan besar kita akan dibawa ke salah satunya ke Wikipedia misalnya. Do you think Wikipedia is a credible resource? Of course not. Why? Just like blog, ya. Di blog, everybody can write, everybody can publish. In Wikipedia, same thing happens. Everyone can write something on Wikipedia without any verification. Ya, ada yang memverifikasi Wikipedia itu. Jadi you misalnya bisa menambahkan informasi apa saja di Wikipedia, gitu ya. Kayak misalnya yang lucu kemarin saya tentang debat warga 62 tentang pulang kampung, mudik, itu kan Wikipedia berubah dengan cepat ya, karena ada mungkin orang yang dengan cepat mengedit definisi. Ya, that is Wikipedia. Maka saya sarankan jangan pernah mengutip Wikipedia, apalagi kalau menulis jurnal. Saya kan editor jurnal ini, kalau saya baca misalnya di antara referensi Wikipedia itu biasanya saya tolak. Ya, kenapa? Karena ini orang jelas-jelas tidak berusaha yang cukup untuk mencari referensi yang kredibel. Oke, lanjut. Nah, apa saja databases yang bisa kita kunjungi di bidang kita? Ada banyak alternatif ya databases yang bisa kita akses ya. Ini di antara beberapa listnya, tapi tak hanya ini ya, ada banyak sekali. Ya, di antaranya yang lihat ini terkenal ya Scopus gitu ya. Hampir semua disiplin ada di situ. Tapi masalahnya di Scopus ini dia hanya preview saja dan itu tidak bisa mengakses full artikelnya. Jadi kalau saya Scopus ini hanya untuk ngecek ininya aja dia masuk Scopus key berapa misalnya kan key 1,
IP2 sampai IP4 misalnya kan, tidak untuk mendownload artikelnya. Kemudian juga ada Web of Science ya, ini multidisiplin, tapi ini tidak gratis. Nah, ini hanya bisa diakses bagi orang yang berbayar ya, terutama ya institutional subscription ya. Artinya kalau kita dari kampus, kalau kampus kita sudah langganan Web of Science, kita bisa masuk dengan akun kampus kita. Gitu. Jadi kalau kita nggak punya akun ya kita nggak bisa akses. Kemudian ada PubMed ya untuk bidang medicine dan biological science. Nah ini free. Ya, nanti saya akan upload juga materi PowerPoint ini di Google Classroom sehingga Anda bisa klik aja ini. Ini ada linknya nih kan, bisa klik, nanti bisa lihat isi dalamnya gitu ya. Kemudian ada EBSCO untuk bidang education, ini mirip dengan Web of Science, ini hanya bisa diakses bagi lembaga yang pelangganan gitu, maksudnya isi dalamnya. Tapi ada yang gratis juga ya, seperti ini, IEEE Explore, ini untuk bidang engineering. Kemudian Science Direct ya, untuk bidang yang multidisiplin, ini free, ini bisa nanti kita contohkan masuk ke situ. Ada ProQuest, juga multidisiplin, yang berbagai bidang ada di sini, tapi ini berbayar. Kemudian yang free lagi adalah ERIC, ini untuk bidang education. Nah, kemudian ada DOAJ, ini juga free, untuk multidisiplin, Anda bisa akses tanpa berbayar. Dan ada Sinta, ini lokal punya ya. Ini apa namanya databases yang sekarang dikembangkan oleh pemerintah kita. Ini juga free gitu ya, dan semua bisa masuk ke situ secara gratis gitu. Nah, misalnya saya contohin satu ini ya. Kita klik misalnya yang mana yang free tadi ya. Misalnya Science Direct ini ya. Klik ini si dalamnya kayak gini. Kita tunggu sebentar. Nah, ini penampakan ya dari Science Direct. Ini databases. Nah, nanti Anda tinggal memasukkan kata kunci yang ingin Anda cari di sini gitu ya, di keyword ini. Kalau sudah tahu author name-nya, tinggal masukkan di sini gitu. Saya sarankan you register sebagai member, tapi tanpa register pun you tetap bisa melakukan apa namanya searching di sini gitu. Ya, nanti kita praktekkan di bagian akhir presentasi tentang tentang database ini. Saya ingin kembali dulu ke sini, everyone. Nah, karena ini sebagian itu berbayar, saran saya, Bapak Ibu, kalau Sinta ini nggak berbayar ya, nanti kita juga eksplor Sinta. Saya sarankan Bapak Ibu mendaftar sebagai anggota Perpustakaan Nasional. Ya, kenapa? Karena dengan menjadi member Perpustakaan Nasional, kita kemudian bisa mengakses beberapa databases yang tadi berbayar tadi itu. Ya, misalnya kayak EBSCO tadi yang berbayar kan. Perpustakaan Nasional kita sudah berlangganan EBSCO seperti yang Anda lihat dalam list ini. Sehingga kita bisa mengakses EBSCO melalui menjadi member Perpustakaan Nasional. Nah, apakah Bapak Ibu sudah menjadi member? Kalau yang sudah bagus, tapi bagi yang belum, saya sarankan ini fasilitas yang diberikan oleh negara ya, yang dibayar dengan uang kita ya, pajak kita. Anda baiknya mendaftar sebagai member. Nah, cara mendaftar sebagai member, Anda klik link ini, ya. Anda klik, nanti akan dibawa ke tampilan seperti ini. Nah, kemudian untuk mendaftar jadi member itu klik aja ini, klik ikuti prosedurnya step by step-nya. Ini di sini ya, bukan ini. Kalau nanti kalau misalnya sudah nanti dapat account-nya, dapat nomor anggota dan password-nya, baru balik lagi ke sini. Kayak saya kan sudah jadi member, sekarang saya bisa masuk ke sini gitu ya. Oke, saya harus lihat dulu nomor anggota saya. Nanti saya praktekkan. Tapi intinya adalah Ibu Bapak, kalau misalnya kita sudah jadi member, itu kita bisa mengakses berbagai macam databases yang ada di sini. Itu ada yang
ada yang lokal juga nih, kayak kalau yang lokal tuh ini Balai Pustaka, Heritage, Angkasa, Carano Pustaka. Nah, ini yang internasionalnya gitu. Ya, banyak sekali ini. Ya. Ada Cambridge, ya kan, ada Cambridge, ada Sage dan sebagainya gitu. Nah, ini sekali lagi sudah dibayar oleh negara. Nah, jadi saya sarankan jadilah anggota dengan cara mengklik ini ya, klik ini. Baik, saya kembali ke presentasi dulu. Oh ya, tadi ada Sinta ya. Nah, saya lihatkan dulu tampilan awal wajah Sinta itu, saya klik ini. Sekali Sinta adalah database yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional sekarang ya, dulu namanya Kemdikbud. Alamannya ini ya, ristekbrin.go.id itu. Nah, ini tampilan depannya. Nah, kalau misalnya kita mau mencari sesuatu artikel, tinggal ketiknya di sini gitu ya. Ya, misalnya tentang apa, misalnya kan tentang COVID-19. Ya. Jadi saya belum yakin ada artikel COVID-19 di Sinta, ya, isu baru. Coba aja cek. Nah, sudah ada nih. Sudah ada 3 artikel ya, cepat juga ya. Gitu ya. Karena ini terbit tahun 2020. Ya, memang karena COVID-19 ini isu yang paling baru ya, jadi kalau mau menulis artikel kata teman-teman kalau mau cepat publish sekarang itu ya bahas atau telitilah tentang COVID-19 gitu. Nah, ini database yang dimiliki oleh negara kita. Nah, nanti kalau kita bicara jurnal itu nanti akan kelihatan di sini ya. Jurnal Sinta 1 itu ada di sini, ada 67 jurnal Sinta 1, kemudian ada Sinta 2 ada 767 dan sebagainya. Saya akan balik lanjut nanti ke sini lagi tentang jurnal-jurnal ini. Tapi saya ingin kasih tahu dulu bahwa ada database yang juga sudah dikembangkan oleh negara kita yang bernama Sinta ini. Dan ini gratis, bisa diakses semua orang. Baik, saya kembali dulu ke sini. Nah, langkah selanjutnya saya akan bicara lebih spesifik bagaimana melakukan searching secara efektif dengan menggunakan database ini. Gitu, Ibu Bapak. Kalau misalnya kita mau melakukan searching, tentu pertama kita cari tahu dulu kata kunci dari topik kita apa. Nah, kita yang paling tahu kan tentang riset kita kan, jadi keywordnya apa gitu. Nah, setelah itu kita cari database yang relevan dengan bidang kita tadi itu. Kalau yang dari engineering, pergi ke IEEE tadi itu. Kalau yang education bisa pergi ke ERIC, ya kan, bisa pergi ke EBSCO gitu kan, terkait dengan sosial gitu ya, atau ke Sinta tadi itu. Nah, kemudian yang tak kalah pentingnya ini menggunakan namanya Boolean operator ya, melakukan searching dengan Boolean operator. Baru kemudian lakukan searching, kemudian cari hasilnya gitu, lihat hasilnya. Nah, apakah Bapak Ibu sudah ngerti apa itu Boolean operator? Bagaimana biasanya Ibu Bapak selama ini melakukan searching? Ya, mungkin perlu saya perkenalkan juga Boolean operator. Apa itu Boolean operator? Itu menggunakan beberapa kata-kata kunci ya, atau beberapa istilah agar kemudian searching kita atau pencarian kita tentang literatur itu cepat ya, dan langsung ke yang kita mau, tidak kemudian meluas dia gitu ya. Nah, yaitu saat kita menggunakan kata seperti and, or, dan not dalam searching kita gitu. Nah, ini masing-masing ada gunanya. Kalau and, itu kalau kita ingin menspesifikkan penelitian kita. Ya, misalnya, kalau Ibu Bapak misalnya penelitian tentang traveling, dan hanya ingin melihat hasil penelitian tentang traveling di Europe, maka saat kita melakukan searching, kita melakukan travel and Europe. Maka yang keluar tuh hanya literatur yang ada kata-katanya traveling dan Eropa. Dia yang lain nggak masuk, Indonesia nggak masuk, ya kan, ya Amerika nggak masuk. Kenapa? Karena kita spesifikkan dengan and. Saya ulang lagi sedikit. Jadi and untuk menspesifikkan pencarian, or untuk memperluas, terutama yang kata-kata sinonim. Sementara not untuk mengexclude
Jadi kalau penelitian kita tentang televisi, kita tidak ingin mencari artikel terkait TV kabel, maka pakai not, ya. Atau kalau kita penelitian tentang agama, kayak penelitian tentang religion, tapi kita tidak mau mencari artikel tentang Buddhism, kita pakai not Buddhism, sehingga artikel terkait Buddhism tidak muncul dalam hasil pencarian. Kemudian yang tak kalah penting adalah penggunaan tanda kutip. Tanda kutip itu untuk mencari kata-kata yang persis, ya. Jadi dia tidak terganggu oleh kata-kata yang lain, ya. Kalau kita sudah tahu krisis yang kita mau cari, pakailah tanda kutip. Jadi lebih langsung dia kepada yang kita inginkan. Oke. Baik, nah setelah ini kita akan mempraktekkan penggunaan Boolean system ini dengan databases yang tadi saya sampaikan. Ya, saya contohkan dengan topik penelitian saya. Itu topik penelitian saya, Ibu Bapak, Anda lihat, ya. Ada kata kuncinya, professional identity, ada teaching practicum, dan ada pre-established English teachers. Dan juga sebenarnya ada Indonesia dalam judul, gitu ya. Nah, sekarang kita praktekkan ini dengan balik kepada databases tadi itu. Saya sekali lagi sarankan, karena kita nggak punya akses semua ke databases secara individu, ke EBSCO dan sebagainya ya, saya sarankan Ibu Bapak balik lagi ke sini, daftar menjadi anggota Perpustakaan Nasional itu. Nah, kalau udah daftar, nanti kita dapat username dan password. Nah, sekarang saya praktekkan menggunakan perpus ini di pencarian, untuk pencarian kita ya. Saya copy linknya ke sini. Tadi. Karena username saya tersimpan di Chrome, jadi saya terpaksa kerja pakai Chrome. Oke, nah nomor anggotanya sudah ada di sini ya. Nanti dia akan muncul karena tersimpan sudah di sini. Ini nomor anggota saya. Saya masuk. Sebentar. Ya, seperti ini banyak sekali ya database yang sudah langganan oleh Perpustakaan Nasional ini. Sayang kalau kita tidak pakai gitu ya. Dibayar dengan uang pajak kita. Nah, ini saya udah masuk ya. Nah, kalau kita udah masuk, nanti kita search-nya di sini gitu ya. Ini history searching saya ya, waktu saya mencontohkan sebelumnya. Nah, misalnya saya ingin menggunakan kata N tadi itu kan. Jadi saya pakai teaching practicum and professional identity gitu ya. Berarti nanti saya akan ketemu apa namanya kata-kata yang ada teaching practicum, kemudian ada juga professional identity di situ. Kita coba search. Karena Perpustakaan Nasional sudah berlangganan dengan banyak database ini, maka dia dengan otomatis memunculkan semua artikel yang ada di semua database itu. Nah, saya temukan ada 31.454 artikel. Ya kan? Ya, ini ada full text-nya, ya kan? Ini ada teaching practicum-nya, ada professional identity-nya, ya kan? Ya, kalau saya mau, saya tinggal klik ini, full text-nya. Ya, ini ada satu jurnal ya, sini Journal of Language and Linguistic Studies. Ya, setelah itu ya tinggal kita save ke folder tentu yang sudah kita siapkan di laptop kita. Oh ya, saya sarankan Anda semua sekarang silakan bikin folder khusus untuk latihan ini, sehingga nanti Anda bisa gunakan untuk latihan dengan Mendeley gitu ya, untuk latihan ini. Ya, saya download ini artikel, belum saya baca, cuma saya download dulu. Nah, saya masukkan ke folder ini. Practicum 2 misalnya. Oke. Baik, sudah tersimpan di laptop saya. Saya balik dulu ke sebelumnya. Nah, ini kan cukup banyak ya, 31.000 artikel ya. Nah, kalau saya mau ingin menspesifikkan lagi, ya, karena kalau kita pakai teaching practicum, semua kata yang ada, semua artikel yang ada teachingnya, ada practicumnya, ada profesionalnya keluar ya. Jadi makanya rame gitu ya. Nah, kita praktekkan memakai tanda kutip tadi, Ibu Bapak. Saya hanya ingin mencari kata yang ada teaching practicumnya dengan frase yang benar-benar professional identity-nya, tidak identity saja, tidak profesional saja gitu. Nah, saya yakin hasil searching-nya akan jauh lebih sedikit. Saya cobakan ya. Ya.
Nah, ini dia. Sekarang tinggal cuma 1137. Karena saya spesifikkan dengan prestis yang ingin saya cari, itu yang ada frase teaching practicum-nya. Jadi yang muncul ini hanya teaching practicum, kemudian hanya professional identity gitu. Yang lain-lain tidak keluar ya. Oke. Oke, atau saya ingin mencari sinonim dari teaching practicum, Ibu Bapak. You know, teaching practicum sinonimnya adalah teaching practice, misalnya kan. Kemudian saya ingin luaskan, ya. Kemudian saya pakai or. Nah, saya yakin ini akan jauh lebih banyak di hasilnya, ya, daripada saya pakai n gitu ya. Coba saya pakai n dulu. Kalau n berarti spesifik dia, hanya artikel yang menggunakan dua-dua kata ini. Searching. Lebih sedikit lagi dia, saya yakin. Ya, ini ada 2.802. Ya, yang ada kata-kata teaching practicum dan teaching practice-nya. Gitu. Oke. Atau coba pakai or. Yang tadi meluas. Tadi kan 2.802, ini kan coba saya luaskan. Nih. Dia menjadi 155.000. Ya, karena sekali lagi or itu kan untuk dia lebih luas lagi, Ibu Bapak. Kalau n spesifik, or meluas. Ya, jadi kita lebih punya banyak pilihan ya untuk artikel yang kita cari gitu. Baik, demikian ya penggunaan databases dan boolean operator di dalam men-searching artikel atau referensi yang ingin kita cari. Ya, silakan Anda untuk tugas Anda setelah ini adalah mendaftar sebagai member di Perpustakaan Nasional sehingga bisa akses ke berbagai macam database itu. Ya, kemudian silakan dicari artikel yang relevan ya di bidang Anda masing-masing. Ya, simpan di folder khusus di laptop kita. Nih, ya, search at least 3 ya, atau sekitar 5 ya relevan publication di topik kita masing-masing. Ya, bisa di databases khusus request EBSCO dan sebagainya ini, tapi saya sarankan langsung aja ke Perpustakaan Nasional itu. Kemudian simpan artikelnya di folder khusus. Setelah jangan lupa mempraktekkan penggunaan and, or, dan not. Oke. Semoga bisa dipraktekkan ya. Terima kasih. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.